Terus untuk judul TA saya, desain folder sebagai pengendali banjir Desa Seriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nyebutin judul TA aja nyontek loh. Lihat. Lu nyonteknya. Apaan nih, Kak? Banyak orang yang ngerasa Himasda itu himpunan baru, orangnya cuma segini. Nah, kalau aku tuh dulu ngebikin mindsetnya adalah kalian dengan orang yang segini, kalian harus jadi orang yang luar biasa. Halo semuanya, selamat datang di Himapod, Himasda Podcast. Himapod ini merupakan podcast yang dikelola langsung oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota Himasda ITB sebagai platform digital yang bertujuan untuk memberikan informasi atau sekedar sharing-sharing untuk menambah insight-insight baru bagi para pendengarnya, khususnya masa Himasda. Nah, sebelumnya kenalin lagi nih, nama aku Rainisa dari Angkatan 2019 yang bakal nemenin kalian semua di podcast-podcast Himapod lainnya. Dan sekarang nih aku bakal ditemenin lagi nih sama Salsa yang sekarang menjabat sebagai Ketua Wisuda Juli Himasda ITB 2021. Halo Sal, mungkin bisa sapa-sapa dulu nih. Oke, halo semuanya, kembali lagi ya bersama podcast yang kedua gitu. Sebelumnya kalian lagi, aku Salsa dari Himasda 19 dan sekarang itu aku diamanahi sebagai Ketua Perayaan Wisuda Juli Himasda ITB 2021. Nah, jadi pada kegiatan wisuda kali ini tuh kami gitu ya selaku panitia bekerja sama gitu dengan BP PSDA buat ngadain podcast gitu. Jadi kebetulan ini tuh adalah podcast yang kedua kali gitu karena yang pertama itu udah syuting sama kakak 2017, mungkin bisa aku recall lagi gitu ya nama-namanya, ada Kak Afif, Kak Calvin, Kak Acip, sama Kak Rifda gitu. Nah, Mungkin ya boleh nih kayaknya karena sekarang kan apa sih pembicaranya baru gitu dari angkatan 2015 sama 2016, mungkin bisa kenalan dulu kali ya Rai. Gimana nih Rai buat formatnya gitu? Oke, mungkin formatnya ini bisa nama, NIM, asal daerah, terus angkatannya dari angkatan berapa. Karena mungkin ini kita spesial banget ya, kita juga belum pernah ketemu langsung sama kakak-kakak semua, kecuali sama Kak Hernan. Oke, biar para pendengar jadi kenal nih. Oke, mungkin aku mau nambah deh satu lagi, karena pas di podcast yang pertama itu ada sama judul TA. Jadi kali aja gitu ya di sini ada kakak yang udah lupa gitu, ini parah banget sih kalau udah lupa judul TA. Tambahin mungkin, deh. Ya, abis lagi anget-angetnya gitu kan, mungkin bisa di-skip. Boleh mungkin dari Kak Idam dulu nih, boleh? Boleh, Kak Idam. Oh ya, halo. Nama aku Idam Ramatuliman Putra, panggil aja Idam. Himasda angkatan 2015. Kalau sekarang tinggalnya di Depok. Di Depok, oke. Oh, di Depok. Judul TA-nya Kak? Oh iya, judul TA-nya belum. Judul TA-nya Perencanaan Bendung Irigasi di Sungai Segulai, Himeulue, Barat Aceh, Indonesia. Bawa irigasi ya? Wow. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Kak Malaka nih. Perkenalin, nama aku Abdan Malaka, bisa dipanggil Malaka, NIM 158160006. Sekarang tinggalnya di Jambi, Himasda angkatan 2016, dan untuk judul TA aku Perencanaan Drainase untuk mengurangi banjir dan genangan di Kecamatan Banjaran. Ya, itu dia. Oke. Mungkin sekarang kita ke siapa ya? Nih, ke satu-satunya Ciwi gitu ya, Kak Nisha. Ya. Kenalin, nama aku Berliani Harumi Purwanto Putri, dipanggilnya Nesha, NIM 158160020, dari angkatan 2016. Untuk judul TA aku Neraca Air dan Perencanaan Embung sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di Zona Lindung Usaha G3 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Oke, mungkin sekarang yang terakhir saya nih, spesial nih, Kak Hernan gitu. Kalau terakhir biasanya spesial ya. Ntar dulu terakhir. Iya, nanti disimpan dulu. Oke, kenalin, aku Hernan Armando Neibaho, sering dipanggil Kang Hernan. Asal aku dari Samosir, NIM aku 014, angkatan 16. Terus untuk judul TA saya, desain folder sebagai pengendali banjir
Desa Suriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nyebutin judul TA aja nyontek loh. Kelihatan. Lo Nan, lu Oh, parah nyonteknya. nih Kak. Kang Herman nih parah banget ya. Herman gimana Kak Herman? Udah Aku bingung deh, Kak Herman tuh di mental ya. Sumatera. Kenapa dipanggilnya Kang ya? Mungkin gara-gara di Bandung kali ya. Jadi, Iya, atau dipanggilnya mungkin mirip Kang. orang Sunda gitu. Iya, mirip orang Sunda juga. Iya, ya. Semoga ntar pindah KTP gue ya. Jadi Sunda gitu, Bandung gitu. Iya kan, Oke, ada mungkin- raja. Jadi Oke. keren-keren banget ya Sal judul-judul Hmm. TA-nya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita bakal langsung bincang-bincang aja gitu ya, lebih menarik lagi sama kakak-kakak sekalian. Cuma sebelumnya aku mau ngucapin selamat banget buat kakak-kakak semua mungkin udah melewati semua perkuliahan di ITB gitu. Sekarang udah tenang, udah lepas gitu ya. Mungkin aku mau ngucapin selamat lagi buat kakak-kakak semua. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat bagi nusa bangsa maupun negara dan bermanfaat juga buat orang banyak gitu. Oke, mungkin aku juga mau ngucapin selamat nih buat Kak Malaka, Kak Idam, Kak Heran sama Kak Neisha yang udah mendapatkan gelar sarjana tekniknya gitu, saya di TPSDA kan. Nah mungkin sekarang aku mau langsung nih tanpa berbasa-basi lagi, aku mau nanya, di sini kan kakak udah lulus gitu ya pada akhirnya gitu. Terus aku penasaran aja gitu, gimana sih rasanya udah lulus kuliah di ITB itu? Karena kan banyak banget orang bilang kayak kuliah di ITB tuh pusing, terus susah, banyak tekanan, ditambah kayak organisasi yang katanya ribet gitu. Mungkin aku tuh pengen dengar aja gitu dari siapa ya? Dari Kak Idam dulu deh, boleh. Kayak gimana sih rasanya udah lulus gitu dari ITB? Finally gitu loh. Kalau aku mah biasa aja ya. Lulusnya 6 tahun kan, dicicil selama 6 tahun mah santai. Nggak ada tekanan. Iya sih. Tapi kan pengalamannya juga jadi makin banyak Iya. juga gitu mm-mm. Kak. Selama di TPSDA, baik di ITB juga gitu. Tapi kayak akhirnya lulus gitu kan, akhirnya lulus juga gitu. Terlepas kan dari TPSDA, ya nggak sih Kak? Kalau aku mungkin karena kelamaan juga ya. Jadi pas lulus tuh bukan rasa lepas yang dirasain, tapi rasa harus gimana ke depannya sih. Oke, Kebayang. mungkin ntar bakal aku singgung gitu ya, kayak rencana ke depan dari Kak Idam tuh apa gitu. Tapi ntar itu nanti nggak Nanti sekarang. aja Mungkin ditahan dulu. mungkin sekarang siapa ya? Ini ke Kamalaka dulu kali ya. Gimana nih rasanya udah lulus dari ITB gitu? Gimana nih kakak Nim aku? Kan nyarai ya. Gimana ya jelasinnya? Rasanya awalnya tuh kayak nggak percaya bisa ngejar Wisjul sih kalau poin utamanya. Soalnya awalnya tuh bener-bener ngejar untuk sidangnya itu susah banget, banyak cobaan lah, banyak tantangan. Terus awalnya tuh kayak udah stres, ini udah nggak bisa lah, udah diundur lagi. Nah takutnya aku diundur tuh takutnya kayak kejadian sebelum-sebelumnya, karena mundur sekali, undurnya lama gitu. Tapi rupanya bisa, walaupun sidangnya jadinya 2 kali dan terus Mungkin nih Oke, Kak, jadi nggak boleh percaya di-share gitu ya. Iya, kayak cobaan itu apa gitu. Karena kan aku juga kan ntar mungkin bakal TA juga kan. Aku tuh kayak pengen tahu aja gitu. Emang cobaan yang kakak dapet tuh kayak gimana? Kayak biar kita tuh lebih mempersiapkan diri gitu loh Kak. Iya, Kalau dari yang- sekarang nih ya mumpung masih hangat. kalau yang majornya itu kayak misalnya minta bimbingan susah. Nah itu apalagi kalau yang dosennya 2, terus apalagi kalau yang dosennya terkenal susah untuk dihubungi. Untuk namanya disensor aja di sini, tapi nanti kalian boleh Tapi mahasiswa tanya. TPSDA tahu deh ya siapa yang Tahu, dosen tahu, yang tahu. gue gak sih? Iya, kayaknya udah tahu deh, cukup ya. Jadi nggak usah Sampai di nggak sini usah ya, gak usah ada ya. di Nah publik. itu satu sulit untuk bimbingan. Terus yang kedua tuh kadang tuh ada, kalau dosennya 2 tuh kayak kita nyocokin ke dosen 1, terus nyocokin ke dosen 2 beda lagi. Beda karakter gitu ya Kak. Bukan cuman karakter sih, misalnya dosen 1, oh yaudah kamu ngerjain A gitu. Terus waktu kita selesai ngerjain A terus bimbingan ke dosen 2, dosen 2-nya jangan yang A, ganti ngerjain yang B gitu. Nah terus kan kamu kayak saya harus gimana gitu. Iya, galau ya. Gimana Pak, biar lulus. Terus kalau kesulitan lainnya yang kerasa tuh sebenarnya karena akunya yang salah sendiri sih, kayak nunda-nunda, terus kayak malas ya udah ngerjainnya besok aja. Akhirnya ya waktu sidangnya jadi mepet, terus jadinya waktu minta waktu ke dosen kan dosennya 2 pembimbing 2 penguji yang waktu aku. Nah itu tuh sulit untuk nyari jadwal yang pas, akhirnya ya udah jadinya sidang 2 kali. Oke, jadi mungkin tadi
kata Kamalaka itu tadi sulit bimbingannya, terus juga mungkin nyocokin antara dosen pembimbingnya 1 dan 2 itu mungkin agak sulit. Terus juga aku denger sih kakak Malaka tuh di Instagram tuh deadlineer gitu kan orangnya. Cuman Iya mungkin banget. kadang-kadang kalau nggak deadline tuh biasanya jadi lama gitu ya. Kalau deadlineer tuh kayaknya jadi cepet gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, kayak kalau misalnya kamu ngerjain 3 hari sebelum dan sehari sebelum tuh hasilnya tetap selesai dua-duanya. Iya benar. Iya Jadi bener banget. Oke, jadi kita udah plong lah ya, kayak nggak mungkin tiba-tiba, jadi nggak nyangka gitu sekarang bisa tiba-tiba lulus gitu. Iya, Oke, mungkin rezeki. lanjut nih ke Kak Ica mungkin. Ica. Kanesha, Boleh Kak Ica? Kanesha, Kanesha. Ica dipanggilnya Kak Ica bukan sih? Kalau nggak salah Kak Bukan, Ica. bukan. Kanesha. Kak Ica. Kan beda lagi. Salah ya, kayaknya salah orang deh. Tapi kalau nggak salah deh, Iya. bukan ya? Ya udah, boleh deh Kak Nesha. Gimana tuh? Oh, tadi mungkin Diceritain Ya diceritain gimana gimana rasanya udah lulus kuliah di ya ITB gitu. plong gitu, tenang. Ya, jujur aja kayak apa ya, rasanya kayak lega aja sih, soalnya sempet mikir nih sebenarnya bisa selesai nggak sih, kayak mikirnya aduh keudahan aja gitu kan. Terus dari malah sempet kayak ditawarin gitu sama orang tua kayak ya udah kalau emang udah stres banget mending udahan gitu, tapi kan kayak ya sayang aja kan kalau misal udahan. Terus ya agak agak nggak percaya juga gitu bisa bisa selesai juga akhirnya. Malah kemarin tuh pas sidang juga kan, aku tuh aslinya sidang tanggal 4 hari Jumat. Nah, terus waktu sidang tuh kayak masih kurang siap gitu kan. Terus akhirnya sama bapaknya dikasih waktu 5 hari. Ya udah kamu 5 hari lengkapin apa yang diminta sama jawab pertanyaan yang nggak bisa kamu jawab. Jadi kayak sidangnya 2 kali gitu agak kaget kan. Apalagi kayak di rumah tuh kayak udah disiapin, ngerti gak sih? Kayak orang mau sidang kan disiapin ini itu segala macam kan. Terus pas dibilang sidangnya masih dilanjut terus belum lulus, kayak ya Allah kayak stres banget gitu kan. Jadi bener-bener kayak merasa tertekan bangetnya tuh pas 5 hari jangka dari sidang pertama ke sidang kedua aja. Tapi kayak sebenarnya overall kuliah di ITB kayak kuliah selama 4 tahunnya yang pas pembelajarannya nggak berasa susah, soalnya kan kita bareng-bareng kan sama teman-teman, jadi semuanya kayak ya udah bareng-bareng, ngerjain tugas juga bareng-bareng. Cuma kayak pas TA baru kerasa sih kayak oh ternyata susah juga buat lulus. Kirain kayak bisa aja gitu, ini tiba-tiba lulus kan, ya ternyata nggak bisa. Tapi ya udah selesai, jadi ya udah lega sih. Kayak akhirnya ya kalau udah bisa lulus juga. Soalnya waktu itu kan aku sempet nanya kan ke Kak Nesha kayak gimana kabarnya, terus kata Kak Nesha bilang aku ada ntar dilajak hari Rabu gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pada akhirnya bisa ujian juga kan ya Kak. Ya akhirnya lulus sih. Akhirnya. Oke, mungkin sekarang ke ini deh yang terakhir nih, yang udah gak siap mau cerita ya nih. Kak Hernan nih boleh nih Kak. Intinya lega banget, asli lega banget, karena selama ini nggak pernah dapat kendala kan di matkul-matkul lain segala macamnya, nggak pernah ngulang juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu TA. Kenapa Dam? Kenapa nih? Ada ini kayaknya Kayaknya ada sesuatu deh. sesuatu ini ya dari Kak Idam ini. Enggak. Oh enggak. Yang bikin Hernan semangat tuh cewek. Oh gitu. Ini ceweknya yang mana nih? Soalnya Kak Hernan ini udah ada nih ya, jadi mungkin pengen cepet-cepet kali ya lulusnya. Oh nggak sabar ya ingin segera gitu sama ceweknya. Intinya tuh kayak tuh yang aku alamin susahnya tuh di diri sendiri sih, kayak kata Malaka tadi, nantilah gitu. Jadi aku punya metode baru, metode yang paling ampuh menurut aku untuk mengatasi hal nantilah dengan cara aku buka laporan aku. Ya udah kalau mau ngerjain ya udah ngerjain, kalau enggak ya enggak. Tapi ntar pasti kepikiran buat ngerjain gitu. Kalau untuk dosen kemarin syukur dapat dosen-dosen yang baik, karena aku kemarin minta sidang tuh H-3 minta sidang. Terus jebol gitu, langsung aja hari Rabu langsung gitu. Oke, jadi
tadi mungkin kata Kak Hernan nge-spill nih metodenya mungkin dimanapun dan kapanpun tuh buka laporan terus nih biar jadi kepikiran buat ngerjain. Soalnya aku juga sering gitu kan lihat Kak Hernan misalkan lagi ngopi nih di mana gitu. Kak Hernan Ya tuh selalu lagi bawa ngerjain TA kan ya. Iya. ngerjain TA-nya gitu ya. Jadi kayak Ya, mungkin metode fokus itu tuh banget gak sih? Ya, fokus banget kan. Iya, meskipun kayak banyak ke kampus. distraksi gitu kan. Fokus. Jadi Lebih maaf ke ya ria kita sih, lanjut Nan. lagi aja. Lebih ke ria, Nan. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau cewek jadi Lulus kan semangat gua. itu nggak apa-apa. Iya. Mungkin jadi biar fokus gitu kan. Cewek dijadiin semangat tuh nggak apa-apa nggak sih? Ya Nah, akhirnya sekarang kalian bisa lulus gitu. Oh ya, satu lagi, sorry. boleh apa Kak? Ternyata yang paling susah itu bukan sidangnya, Apanya tuh? administrasinya. Ini kayaknya internal banget gak sih? Ya Internal. ini internal banget nih. Aku juga sering dengar Iya, sih, ini tapi internal banget. Ya, aku sering dengar cerita-cerita. Nah, inilah Iya. Dari administrasi. Wispril kemarin juga. Pertaan gak sih? Iya, dari Wispril kemarin. Ya, tapi akhirnya Kak Heran bisa gitu ya meskipun H-3 gitu kan baru dikasih tahu mau sidang gitu. Akhirnya bisa lepas gitu ya. Alhamdulillah banget. Oke, mungkin tadi aku sama kalian kan mungkin TPSD itu orang kurang banyak tahu gitu ya. Aku sendiri juga TPSDA gara-gara pas itu ngecek-ngecek sih gitu. Ada jurusan TPSDA. Nah, aku pengen tahu nih alasan apa sih kakak-kakak semua itu masuk ke jurusan teknik dan pengelolaan sumber daya air ini gitu. Yang kita tahu juga kan mungkin orang jarang tahu gitu ya. Taunya Mungkin kalau yang nggak jurusan sebelah nggak kali sih ya yang nggak tahu. yang terkenal gitu di fakultas kita? Iya, Itu jurusan jarang sebelah ada tuh yang tahu. terkenal gitu. Iya, mungkin bisa diceritain nih Kak. Boleh dari Kak Idam dulu deh. Gue lagi yang pertama nih. Oke. Iya, boleh. Tembak banget ya. Iya. Boleh Kak. Jadi pas SMA itu sebenarnya cita-cita pertama tuh pengen jadi tentara angkatan udara. Oh, iya. Terus kan dulu aku asrama tuh di Rida Nusantara, tau nggak? Iya. Tahu. Bandung. Itu sekolah berbasis militer gitu kan? Semi militer gitu ya Ya, Kak. semi militer. Nah, terus intinya pas kelas 3 tuh banyak-banyak diceramain lah. Terus disuruh istikharah. Nah, kebetulan tuh pokoknya di mimpi aku tuh aku ketemu, aku lagi kerja sama ayahku. Ayahku tuh sipil. Ya. Nah, jadi ya udah, aku pengen ngambil yang udah digambarin aja. Jadinya pengennya awalnya sipil, terus abis itu karena keterbatasan asrama juga, aku nggak ada akses buat internet, cuma sore doang. Itu pun berebut kan komputernya kalau di lingkungan sana. Terus jadinya nanya ke BK, guru BK-nya. Nah, dulu tuh aku nanya jurusan sipil tuh di kampus Jatinangor ada nggak sih Bu? Ada dan bagus itu malah. Kampusnya kampus baru, jadi lebih mudah. Wah, dalam hati kan bangke ini Ibu bilang lebih mudah ke gue. Merendahkan gue kan, tapi ya gitu. Jadinya sebenarnya kalau niat awalnya pengen masuk sipil, tapi nggak pernah ngecek. Akhirnya submit, pas keterima SNMPTN, baru ngecek ulang di website ITB-nya asli jurusannya apa aja. Terus ternyata jurusannya TPSD sama Real. Terus pengen marah-marah kan sama BK-nya. Iya. Kayak dijerumusin kan jadinya. Terus ada musibah gitu, BK-nya kecelakaan. Jadinya mikir sendiri Jadi nggak enak. Iya, jadi nggak enak kan marah-marah. Lagi kena musibah ibunya. Iya. Jadi secara nggak langsung disuruh, udah lu bersyukur aja udah keterima FTSL Jatinangor, ya udah. Gitu. Ya udah, Terus emang rezekinya di sini nggak sih ya Kak? Iya, rezeki di sini juga. pas masuk nyari yang deket-deket sipil, jadinya TPSDA. Tapi sejauh ini sih bersyukur banget, karena kalau aku masuknya FTSL Ganesha nggak tahu ntar pas penjurusan keterima sipil atau enggak. Iya. Terus ini deh ada fun fact baru Kak Idam tuh ini nggak sih Kahim Himasda kan? Wow. Iya, Pas Koska soalnya aku tahu banget nih Ada. Kak Idam gitu. Saya disuruh hafalin kan nama-nama Kahim gitu. Jadi Kak Idam ada Iya, ada aku terus inget banget, aku inget pikiran banget. tuh kayak ada Kak Idam Air Putra gitu harus Idam Air Putra gitu. Oh iya ini. Yang ini Harusnya kalau kalian Tosca ini yang diundang. Ini yang ngomong depan kalian. Aduh,
Ya tapi sekarang kan kita pegang Tosca ya sekarang ya. Kita nggak bisa Iya, sekarang kita ngundang pegang Kak Ida, Tosca, siapa tahu gitu ya nanti mungkin. tapi kan Kak Ida bisa udah ngundang Kak Ida lulus. gitu. Tapi bisa sih, bisa. Ntar Bisa sih, mungkin kita bisa calling sih. aja di belakang lah ya Kak. Ntar. Oke. Oke. Gampang. Oke, mungkin ini mau Jadi dengar mungkin cerita tadi siapa nih, Rai? mungkin Yes. selanjutnya aku mau nanya ke Kak Neisha nih boleh nih. Kak Ica boleh. Kak Ica tuh yang whisper kemarin, Rai. Hati-hati, Rai. Itu Kak Anissa. Kak Nei. Ya, Gimana sih Kak, kenapa bisa kepikiran masuk TPSDA gitu? Kan kalau tadi Kak Idam tuh diceritain awalnya mau jadi tentara malah nggak ada TPSDA sama sekali, nggak ada teknik-tekniknya sama sekali gitu. Cuman bisa Tapi dijerumuskan gara-gara gitu. inspirasi dari ayahnya gitu kan. Iya. Mungkin Kak Nei bisa cerita-cerita nih. jujur aja pas daftar SBMPTN tuh nggak tahu kenapa kayak iseng aja gitu milih FTSL Jatinangor, padahal nggak tahu juga kayak jurusannya tuh ada apa aja. Cuma kan aku tuh awalnya kayak dari awal banget pengennya tuh jadi dokter, malah kalau nggak dokter pengennya ngambil psikologi itu kan. Cuma waktu mau daftar SBMPTN kayak nggak boleh gitu psikologi sama orang tua, jadi ya udah milihnya kayak pilihan pertama kedokteran sesuatu lah, universitasnya nggak usah disebutin. Terus yang kedua iseng, nggak tahu kenapa iseng tiba-tiba masukin ITB aja. Terus karena apa ya, papa aku kan sipil ITB kan, jadi kayak ya coba aja kali ya sipil ITB. Nah kirain aku tuh di Jatinangor ada juga sipil, terus kayak Jatinangor kan kampus baru, jadi mikirnya ya udah mungkin peluangnya lebih gede kan buat masuk. Ya udah aku pilih aja, padahal sebelum hari itu nggak ada rencana sama sekali buat masuk ke ITB bahkan. Terus ya udah akhirnya tahu-tahu SBMPTN keterima pilihan kedua. Pas udah keterima aku baru ngecek jurusannya ada apa aja. Terus ya udah ternyata adanya real sama TPSDA kan. Ya udah karena TPS itu aja sih. Oke, tadi aku tahu nih fun fact-nya Kak Nei itu, Kak Nei udah pernah nyobain SBMPTN terus masuk ke psikologi Unpad gitu ya kalau nggak salah. Sebutin uniknya, Oh iya, nggak apa-apa kali Sal. Ya kan berarti emang jiwanya tuh udah teknik banget, udah nyaman di ITB. Tapi beda banget gak sih pengen ke dokter tapi masuknya teknik gitu, sangat ini banget, berlawanan sekali ya. Tapi ceritanya mirip sama Kak Idam nggak sih? Beda banget. Iya, ceritanya mirip Kak Idam ya tadi. Kak Idam. Oke, jadi kalau udah nyemplung tuh jadinya ketagihan nggak sih? Ketagihan ya. Meski agak terseok-seok gitu di sama saya juga gitu waktu semester kemarin. Oke, mungkin sekarang aku pengen dengar dari cerita ya Kak Hernan sih. Kenapa Kak Hernan milih TPSDA gitu? Oke, mau cerita panjang lebar kayaknya. Awalnya tuh angkatan 2015 ya. Saya kuliah di salah satu universitas Sumatera Utara. Itu bukan, itu nggak disensor sih. Emang namanya nggak sih? Universitas di Sumatera Utara, salah satu kan. Salah satu, Beb. Salah satu. Terus ya, awalnya pengen, sebelum-sebelumnya juga pengennya kuliah di Jawa gitu. Kayak, jangan di kandang mulu lah. Lihatlah dunia ini luas gitu. Marilah memandang yang lebih jauh gitu. Ya udah, pas di tahun 2016-nya, saya mencoba keberuntungan di SBMPTN. Saya pengennya awalnya kayak Idam juga, pengennya sipil gitu kan. Ternyata tanganku dianugerahi apa ya namanya? Sebuah inilah apa ya bilangnya? Pokoknya Jatinangor lah pokoknya. Nah, karena pengen juga sipil juga ya ambillah yang TPSDA gitu. Karena kan ya hidrologi juga kan ya sipil hidrologi lah katakan. Itu sih. Dan cita-cita TPSDA tuh mulia banget, mensejahterakan Indonesia. Ini kayaknya anak senja banget. Kayaknya banyak banget puisi-puisi yang bisa dipetik gitu. Enggak. Mungkin ini kali kayak Kak Hernan kan dekat sama Danau Toba kan rumahnya. Mungkin pengen mengelola sumber daya air di Danau Toba gitu kan. Boleh. Gimana nih Kak? Klarifikasi. Kalau untuk itu butuh bantuan Rai sih. Masuk lah. Kenapa nih butuh bantuan aku gitu kan? Kan udah lulus nih.
Buat motivasi yang tadi gue bilang kan. Oh, Oke, oke. thank you. Oke, makasih nih Kak Hernan. Mungkin bisa jadi inspirasi gitu kan buat Ya. maba-maba yang mau masuk TPSDA juga nih angkatan 2021 nih yang udah masuk Fakultas FTSLJ gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa Kak Malaka nih yang terakhir. Kalau ceritaku tuh awalnya waktu SMA kelas 3, aku nggak kayak yang lain. Aku nggak punya cita-cita gitu. Jadi waktu ditanya mau kuliah kemana, aku balik nanya ke orang tua. Maunya aku masuk kemana gitu. Tapi aku syarat gitu, ngasih syarat ke orang tua. Aku boleh dikasih kuliah apa aja, asal bukan 3 tempat kataku. Pokoknya jangan kedokteran, jangan yang militer atau polisi, atau jangan hukum. 3 itu. Selain itu nggak masalah. Entah kalau ditaruh ke ekonomi, ke yang mana, itu aku iyain. Nah, terus akhirnya dari orang tua ambil sipil katanya. Oh, oke, aku ambil sipil. Terus awalnya aku mau milih kampus Jogja. Karena waktu aku SMA tuh di Semarang, teman-temanku banyak yang larinya ke Jogja. Pengennya bareng sama teman SMA dong. Terus sama orang tuh bilang, jangan, ambilnya yang kampus terbaik, katanya ambil ITB. Nah, tapi tuh aku tuh dulu tuh apatis banget masalah kuliah. Nggak tahu, oh ITB tuh di mana sih? ITB tuh apa sih? Terus aku ya udah iya aja. Terus aku ngisi SNM, ya udah aku milihnya nggak banyak mikir, nyari yang ada tulisan FTSL, terus kupilih. Dan nggak taunya yang kepilih itu yang J. Terus pilihan dua aku tuh baru ngambil SAPPK. Jadi kan kayaknya salah gitu urutannya. Jadi satunya FTSLJ, duanya SAPPK. Terus aku tuh keterima, awalnya aku nggak sadar, senang-senang aja. Masuk sipil ITB gitu. Senang-senang. Terus masuk ke grup kan, langsung ada grup gedenya gitu kan. Angkatan 2016 aku masuk. Terus salah satu obrolan yang di awal-awal tuh ditanyain, ini yang FTSLJ masuk sini juga gitu katanya. Terus aku yang orang nggak tahu apa-apa bingung, ini apa sih dari tadi nyebut JG. Waduh. Ya terus aku coba search dong. Terus barulah waktu itu aku sadar, oh aku salah pilih. Terus ya udah, karena udah gitu cerita ke orang tua, ya udah jalanin aja jadi. Terus Jalan dulu aja ya. sama kayak kebanyakan orang yang salah milih atau nggak tahu, jadinya ya udah karena TPSDA yang paling mirip sama sipil, jadinya ngambil TPSDA. Ini kayaknya cerita yang ada di sini sama semua nggak sih? Kayaknya aku doang deh yang pengen Iya. masuk TPSDA dari SMA. Soalnya kan rata-rata sih pada masuk kayak sipil kan? Iya, aku pengen masuk TPSDA dari SMA. Tapi aku bersyukurnya juga sama kayak Kak Idam. Kalau misalnya aku masuk ke FTSLG, aku nggak bakalan masuk teknik Nggak akan sipil. masuk, iya. Nggak Itu loh. kalah saing aku di FTSLG. Oke, mungkin tadi kan kita udah dengar cerita gitu ya, rata-rata di sini tuh kayak gak tahu gitu FTSLJ itu apa gitu. Mungkin ya Kak, kan gara-gara gak tahu nih ya, mungkin ada gitu dukanya awal-awalnya gitu kayak merasa, aduh ini kok aku masuk ini gitu. Jadi aku pengen dengar gitu cerita dari kakak-kakak suka dukanya di TPSD itu kayak gimana gitu. Mungkin pas awal tuh kayak sedikit menyesal Kak, atau misalnya oh enggak ternyata aku suka kan kayak tadi Kak Idam, kalau misalnya aku masuk yang G mungkin aku nggak akan masuk sipil gitu. Mungkin bisa lebih diperlebar lagi tuh ceritanya suka duka kakak ya masuk TPS itu kayak gimana. Dari Kak Neisha dulu kali ya, boleh. Suka dukanya kakak di TPSDA gitu. Kan kayak waktu pertama kali keterima, waktu tahun pertama waktu TPB tuh aku masih kayak udahlah nyoba tahun depan tapi jalan aja tapi aku bakal nyoba lagi tahun depan karena emang nggak mau kuliah teknik. Ternyata setelah dijalanin kok susah, apalagi kayak disuruh ngerjain gamtek nggak bisa gitu kan. Tapi ya udah gitu, dijalanin TPB ya meskipun pas-pasan ya aku sempet SP juga kalkulus, tapi ya udah meskipun pas-pasan yang masuk aja gitu kan ke jurusan. Nah, tapi untungnya pas di jurusan gak ngerasa nyesel sih udah milih TPSDA. Soalnya emang ngerasa kalau lingkungannya tuh enak aja gitu. Kayak seru kuliahnya juga gitu. Teman-temannya juga kayak yang baik-baik semua. Agak bersyukur juga. Cuma lebih banyak dukanya dukanya ngerasa nyesel milih TPSDA tuh ya pas TA aja sih. Karena kan pas TA kayak ya udah ngerjain sendiri itu kayak capek, nggak ngerti, kayak beneran nggak paham itu. Soalnya aku orangnya kan susah buat ngebayangin bentuk gitu kan. Jadi kalau si bapaknya ngomong
iya bentuk spillway-nya kan kayak gini kayak gini kayak gini. Aku tuh nggak bisa ngebayangin bentuknya. Jadi kayak yang nggak paham sama sekali. Itu kan kayak sampai sekarang juga udah beres sidang, udah beres semua, masih nggak ngerti. Tapi ya udah, karena udah selesai ya udah gitu. Cuma ya bagian yang bikin pusingnya itu aja sih, nggak ngerti sama pelajaran itu doang. Selain itu kayak dari lingkungan dan lain teman-teman, ya aku ya kayak agak bersyukur sih masuk ke TPSDA. Berarti emang teman-teman terus mungkin kehidupan organisasinya tuh benar-benar kasih positive vibes gitu ya ke Kak Nisha ya. Kecuali emang dukanya, emang kayaknya semua orang kalau ngerjain TA atau tugas agak ini ya, aduh gitu. Kak, itu dukanya ya bagi Itu duka. mahasiswa. Oke, mungkin sekarang aku pengen dengar cerita dari Kak Herman kali ya. Suka dukanya kakak di TPSDA itu gimana? Duh, aku kurang paham sih apa itu suka duka. Intinya aku jelasin aja apa yang kurasakan ya. Boleh Kak. Karena menurutku suka duka itu ya berjalan berbarengan gitu nggak sih? Oh. Balance gitu ya. Yang pertama, yang pas TPB ya, aku jalanin. Aku punya teman yang Ganesha. Ya, pas tingkat 2 otomatis pisah dong. Itu merupakan hal yang buat aku ini lah ya, kayak frustasi gitu. Yang biasanya makan bareng, weekend karaokean bareng, anjay. Kok tiba-tiba nggak ada gitu. Makanya sempat di tingkat 2 aku tuh introvert banget, asli introvert banget. Terus kayak apatis gitu sama himpunan walaupun ikut himpunan, anjay. Ya, sampai-sampai ada orang-orang yang datang menemuiku. Yes, anjay. Salah satunya Bos Idam. Yang yang ngebuat aku tuh mikir kalau aku tuh habitatnya di sini gitu, di Jatinangor gitu. Di sinilah rumah kamu, di sinilah kamu berkarya gitu. Ya udah, setelah itu ya aku jalani, ternyata sangat nikmat gitu, sangat bahagia lah. Kayak kita bisa bantu orang lain, kita bisa dibantu orang lain gitu, yang tahu kondisi kita gitu. Terus untuk apa lagi ya? Untuk perteaan sih itu masalah internal sih ya. Aku tuh orangnya tuh sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi setengah semester kuliah, tapi dikejarnya di semalam. Bisa jawabnya bisa, tapi ya kan hilang gitu aja kan. Ya udah, pas juga bingung sendiri. Gitu aja sih. Mungkin tadi Kak Heran tuh cerita mungkin dari TPB, dia tuh punya temen deket terus akhirnya dipisahkan gara-gara mungkin masuk ke jurusannya masing-masing gitu kan. Terus juga pas masuk TPSDA mungkin belum merasakan apa ya, kenyamanan, jadi masih introvert. Terus juga akhirnya ketemu sama Kak Idam dan akhirnya disadarkan gitu kan. Dan Kak Idam ngasih positive vibes ya ke Kak Herman. Berubah dari Kak Herman menjadi seperti ini gitu yang sekarang. Keren Kak Idam. Sekarang sayang sama keluarga Himasda gitu kan. Iya, Himasda masih bareng kan sama angkatannya. Oke, jadi himpunan itu sangat berpengaruh banget gitu ya, Sal, mungkin buat mengembangkan diri gitu ya. Ya, mengembangkan diri, keberjalanan di akademik pun gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Oke, kita tadi udah dengar dari Kak Hernan, mungkin kita sekarang berlanjut ke Kak Malaka, boleh? Kalau aku sedikit beda dari Hernan kan. Kalau Hernan tahun pertamanya dia yang ada teman dekat, terus tahun keduanya yang dia merasa introvert, terus malah sulit di awal. Kalau aku malah tahun pertamanya yang sulit nyari teman. Aku bingung kenapa itu. Beneran aku semester 1 tuh nggak ada teman sama sekali hitungan di jurusan ya. Di fakultas. Makanya itu kayak sedih banget kalau aku ngelihatnya semester 1. Semester 2 lumayan ada lah. Soalnya ada yang ngedeketin aku, bukan aku yang ngedeketin mereka. Terus jadi ada teman belajar. Nah, terus waktu masuk TPSDA, yang aku senengin itu himpunan tuh yang duluan manggil. Apa sih kalau yang sebelum Tosca itu, sebelum D? Inisiasi itu sebelum perkuliahan. Jadi kita ada apa sih, kayak ada platform, ada tempat di mana kita bisa kenalan dulu, nyaman, main-main, tahu sama beberapa kakak tingkat sebelum kita masuk kuliah. Jadi setidaknya aku nggak harus masuk ke kelas tanpa kenal siapa-siapa gitu. Nah, itu tuh aku sebenarnya itu bersyukur banget sih waktu ada inisiasi itu. Enak banget lah jadinya, awalnya tuh difasilitasi. Nah, terus keberjalanannya di awal-awal kan
sambil kuliah kita sambil day, sambil ngerjain, sambil di base camp kalau dulu ada base camp tuh. Nah, itu tuh yang bikin apa sih terjadinya terasa lebih natural. Kamu kenal sama orang, deket sama orang, interaksi terus-menerus, kerja payah sama-sama gitu. Apalagi di Tosca tuh bikin apa sih lebih kerasa kerangkulnya. Nah, setelah lewat Tosca itu tuh jalannya lebih enak kayak kalau tugas mau bareng-bareng enak, mau belajar bareng-bareng enak, mau nyontek enak. Bukan diajarin di Tosca tapi karena kebersamaannya gitu. Kebersamaannya, Karena solidaritas gitu. iya solidaritasnya terus jadi kayak apa ya kayak jadinya lebih apa ya lebih enak aja lah lebih terasa mudah. Terus jadinya kalau aku di jurusan nggak ada kesulitan kalau ngelihatnya sebagai satu jurusan ya nggak ada kesulitan sama sekali. Tapi kalau personalnya itu baru yang kayak Hernan tadi. Aku sama Hernan kan sempat asrama juga. Nah itu kalau SKS-nya tuh ya bareng-bareng tuh nanya mal udah belajar belum Lan udah belajar belum mal minta catatan gitu-gitu. Nah itu anak-anak asrama yang SKS biasanya itu ngumpul di satu kamar belajar gitu ngejar-ngejar. Padahal itu udah nggak kekejar aslinya tapi rupanya berhasil aja pas ujian. Itu seenaknya. Berarti emang himpunan tuh ngasih ini gak sih pembelajaran banget gitu. Saya jujur aja aku pun lebih berkembang itu di himpunan daripada pas waktu TPB karena mungkin TPB terlalu luas gitu ya, terlalu universal kan kalau di himpunan tuh dirangkul terus kita apa sih koneksi sama kakak tingkatnya tuh lebih dekat banget gitu kayak misalnya sekarang aja ini contohnya dan mungkin karena emang keluarga Himasda tuh sedikit gitu ya, jadi kan kita tuh bisa lebih kenal banget gitu. Ya. Mungkin ini kan tadi tuh iya, kan tadi Kamal kan cerita tentang Tosca, terus Kak Heran juga sedikit nyinggung gimana sih perannya Kak Idam gitu bisa apa sih merubah Kak Heran tuh jadi kayak gini gitu. Jadi mungkin aku penasaran nih cerita dari Kak Idam tuh kayak gimana? Karena kayaknya Kak Idam orangnya hebat. Pengalamannya banyak banget gak sih? Iya, aku tuh pernah dengar gitu dari testimoni kakak tingkat suatu Tosca kayak Kak Idam tuh sosok kahim yang keren banget gitu. Siapa yang ngomong? Ada deh, pokoknya banyak gitu kayak Kak Idam keren loh gitu. Terus pas waktu Kak Idam sidang juga pada nge-PC aku gini, salah udah tau belum Kak Idam sidang? Aku kan kayak kaget loh. Aku tuh nggak ada info apa-apa tentang Kak Idam. Terus tahu-tahu kayak Kak Idam sidang, terus kayak pada langsung, ayo Sal cepetin bikin apa sih selama sidang buat Kak Idam gitu. Emang terkenal banget gitu ya Sal. Ayo nih Kak, boleh nih Kak ceritain. Kalau setelah sidang nih aku kebanyakan bersyukur jadi dukanya apa ya? Oh paling mungkin bukan duka sih, tapi yang menurut aku nggak aku banget lah di jurusan itu kampusnya. Jadi aku tuh tipe orang yang lebih nyaman di Ganesha daripada di Jatinangor. Paham nggak beda? Karena ada tuh orang yang senengnya ada orang Ganesha yang refreshingnya malah ke Jatinangor. Nah aku tuh tipe orang yang pengennya rame, ketemu orang, ya bisa dibilang ekstrovert banget lah. Gitu, karena jadi, emang di Ganesha tuh banyak banget jurusan lain kayak Kak. Jadi kan kalau di Jatinangor kayak dikit kan, cuman ya itu aja. Bahkan lu ke Ganesha tuh cuma jalan aja itu udah refreshing sih buat aku karena ketemu orang aja, cuma ketemu orang, cuma berbagi sapa doang udah refreshing. Nah itu yang nggak bisa didapat di Jatinangor. Tapi alhamdulillahnya ketimpa sama yang tadi teman-temannya deket banget. Jadi memang waktu sendiri aku tuh emang nggak ada dan alhamdulillahnya itu membantu banget apalagi buat perkuliahan kan. Itu kalau buat dukanya apalagi ya. Terus aku kalau Hernan tadi dari tingkat 1 ke tingkat 2-nya pisah. Nah aku tuh alhamdulillahnya sempat masuk ke panitiaan USKM lapangan. Jadi di situ ketemu banyak banget temen yang mau Jatinangor mau Ganesha. Nah di situ jadi kayak ada jembatan mau nanti ke depannya ini juga itu bisalah ngubungin mereka, banyak banget teman dapat itu. Jadi dapat jembatannya di situ kalau untuk transisinya. Terus untuk dukanya lagi tuh ini. Menurut aku tuh tahun paling duka aku tuh ketika aku beres ngahim terus jadi swasta. Itu tuh titik paling berat menurut aku. Kenapa tuh? Bahkan daripada ngahim. Karena mungkin ini kali ya Kak, yang awalnya ngahim kan mungkin jadi makin dekat sama masa gitu, terus tiba-tiba harus dipisahkan gitu kan, jadi pas malam swasta akademik gitu. Lagi ya, fokus akademik lagi. Iya, itu mungkin salah satunya. Ya itu titik paling dukanya lah, bisa dibilang kayak gitu.
berat. Oke, mungkin tadi aku review lagi kali ya, Kak Idam tuh tadi mungkin lebih suka keramaian gitu kan. Mungkin kalau di Nangor lebih sepi gitu. Cuman mungkin bisa diatasin sama keluarga Himasda yang pada care-care gitu satu sama lain. Jadi mungkin kerasa rame, terus anaknya juga seru-seru gitu kan. Terus mungkin kita juga harus nambah-nambah kepanitiaan di luar himpunan, mungkin biar kita juga bisa selalu terkoneksi atau selalu terhubung sama teman-teman yang ada di luar gitu kan. Oke, jadi mungkin selanjutnya aku mau denger nih dari Kak Neisha, boleh? Kanisha udah. Udah semua. Udah semua. Oh, udah semua ya. Iya, maaf. Gue mau nambahin satu. Boleh. Tadi Hernan nyebut nama gue kan. Nah, ini gue Iya. balas. Jadi Iya, boleh dibahas. gue ke Bandung bulan apa ya, Nan? Yang bulan Februari Maret kali ya? Maret. Jadi Maret aku tuh sempat ke Bandung sama Gogo Yoga, itu alumni TPSDA. Nah, itu kebetulan ada Hernan juga nemenin di situ. Kita nginep ngabisin satu malam ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, dan itu boostingan banget sih buat aku. Bisa sampai oke, gue balik dari sana dapat boostingan, ngerjain TA lancar gitu. Ini saling menguntungkan ya, Iya, pertemanannya saling menguntungkan. Iya, emang harus ketemu sama orang-orang. Iya, Emang gara-gara pandemi sih, jadi aja. Iya ya, sayang banget kita tadi Wah. juga kita diceritain mungkin kita nggak bisa dapat pengalaman yang kakak-kakak semua rasain gitu kan, ketemu secara offline. Nah, ngomong-ngomongin transisi nih dari offline ke online, aku mau nanya dong, apa aja sih perbedaan kegiatan atau kondisi ketika offline terus pindah jadi online, apalagi kakak-kakak semua ini angkatannya rame-rame banget, terus juga mungkin banyak berkegiatan kemahasiswaan pas offline, kebersamaan gitu kan. Terus juga mungkin saling care satu sama lain secara offline, mungkin tetap muka secara offline. Kalau misalkan online kayak gini kan kita juga berkomunikasi jadi makin sulit gitu kan. Jadi terbatas lah. Terus juga mungkin sekarang online pas ngerjain TA gitu ya, jadi online gitu. Mungkin gak sama teman-teman, terus juga pas udah lulus mungkin gak bisa dirayain bareng-bareng nih, mungkin kecuali Kak Hernan gitu ya. Karena di Bandung gitu. Ya, mungkin bisa diceritain gak sih Kak, transisi dari offline ke online nih gimana buat kakak-kakak semua? Karena melihat angkatan kakak tuh banyak banget kegiatan yang secara offline gitu. Sedangkan kita kan angkatan 19 dari awal masuk jurusan ini kan udah online ya. Nah, online gitu, jadi kita kurang merasakan gitu kan. Mungkin bisa diceritain nih, boleh dari Kak Hernan dulu. Transisi offline ke Offline online ke online. Ya. Itu berat banget sih, asli berat banget. Yang kayak biasanya itu kita ngumpul di kelas udah langsung belajar gitu segala macamnya. Tapi kan kalau online ini masalah yang pertamanya itu di jaringan itu harus memadai gitu. Kalau enggak ya nggak bakal dapat materi gitu. Terus ya jaringan sih, karena suaranya bisa ngak gitu loh. Kayak Relate. yang paling major tuh ya itu Gila nggak sih. bisa ketemu sama teman gitu, nggak bisa bercengkrama segala macamnya. Tapi aku percaya salah satu ciri-ciri manusia itu ya beradaptasi. Kita bisa beradaptasi dengan hal itu. Udah setahun kan? Bisa. Itu aja sih. Oke. Thank you. Mungkin jadi kurang kebersamaannya gitu ya. Mungkin habis kelas langsung cabut nih kemana. Terus juga mungkin suka nongkrong di mie Aceh gitu kan bareng-bareng anak Himasda sampai malam gitu ngomongin himpunan. Oke, jadi mungkin tadi kendalanya mungkin di jaringan kali ya. Mungkin jaringannya kadang-kadang suka tidak bersahabat. Terus juga tadi juga Kak Heran bilang kita semua tuh manusia harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, dan mungkin dan semoga aja nih ke depannya kita jadi lebih baik lagi gitu kan kondisinya. Oke, mungkin selanjutnya boleh aku pengen dengar dari Kak Kanisha deh, boleh. Kalau dari aku, buat transisi dari offline ke online-nya yang paling berasa tuh itu sih nggak bisa ketemu lagi sama teman-teman. Kayak sedih aja gitu, soalnya kan biasanya kalau di kita tuh kelas terakhir biasanya dirayain, jadi kayak kelas terakhir kayak foto bareng gitu kan, tapi kita tuh nggak bisa gitu kan. Jadi kayak bahkan kayak pas kelas terakhir pun kita nggak tahu kalau itu bakal jadi kelas terakhirnya kita kan, karena nggak nyangka aja gitu bakal tiba-tiba ada COVID. Jadi ya sedihnya itu nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus karena online juga, yang kerasa banget tuh jadi
kayak nggak ada motivasi kan, ngumpulnya kan nggak sama teman-teman. Kalau misal sama teman-teman kan ada yang ngingetin atau mungkin ngadain TA bareng, tapi ini tuh nggak ada. Cuma ya untungnya kayak teman-teman TPSDA proyek yang 16 tuh masih care gitu orangnya, anak-anaknya. Jadi masih suka ditanyain TA-nya udah gimana gitu, atau ada yang suka tiba-tiba random teleponin kayak bikin grup call gitu. Jadi kalau udah digituin tuh ngerasa oh ada motivasi lagi gitu buat ngerjain TA. Nah, kalau misal udah nggak pernah ngobrol sama mereka lagi, kayak ya udah lupa lagi gitu soal TA. Kayak enaknya itu sih kalau online. Cuma ya 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 udah dijalanin aja gitu. Ya mungkin karena online gitu, jadi kita tuh kan di rumah, terus kan karena orang tuh rumahnya beda gitu ya, beda domisili, jadi kita tuh kayak merasa sendiri. Terus kita kalau misalkan mau ketemu sama orang tuh cuman bisa lewat meet, itu juga kadang orang-orang tuh gak on cam, terus pada mic itu pada dimatiin, itu emang kerasa banget sih sama aku sama Raya mungkin ya, selaku yang generasi online itu kalau misalnya ada kerja kelompok tuh, orang-orang tuh pada di mute semua gitu, ini kenapa Iya. gitu, karena kita tuh Apalagi kalau lagi diskusi kelas gitu. gitu kan, Sal. Iya, kalau lagi kelas sih itu kerasa banget. Kayak nggak ngerasa vibes kelasnya gitu ya, karena emang orang tuh pada off cam, terus apa sih mic-nya juga dimatiin gitu, terus kadang dosen juga pada ini kemana nih siswanya, jadi kan kita nggak ngerasa vibes kelasnya gitu ya bareng teman-teman. Oke, mungkin sekarang aku mau mau dengar cerita dari Kak Idam kali ya, apa sih perbedaan antara si offline ke online gitu. Kalau dari aku kan kalau buat pembelajaran nggak banyak. Tapi kalau dari TA aku ngerasain pas sidang proposal tuh langsung, terus sidang TA-nya online sih. Kalau aku karena tipe orang yang rame dan senang ketemu orang dan bisa ngerasain gimana ya, bisa ngerasain apa yang orang lain rasain dan lebih gampang antisipasinya itu kalau misalnya ketemu. Nah itu kendala banget sih pas buat online. Apalagi sidang kan. Jadi tegangnya kurang gitu. Oh ini Kak Idam suka tantangan ya, suka banget tantangan gitu. Tapi emang sih kayak beres sidang ketemu teman kayak langsung diselamatin gitu kan ya. Langsung Aku ya sering lihat bareng-bareng foto-foto gitu. ya, lihat foto kakak beres sidang tuh langsung apa sih didatengin, terus kayak dikasih bunga, terus kayak foto bareng. Cuma karena sekarang online kayak ya udah beres sidang kita live dari Zoom, terus ya mungkin sama keluarga aja kali ya gitu. Iya, terus kan pas aku ngaim tuh kayaknya hampir semua yang sidang aku datengin, terus yang sekarang nggak sidang kan, jadi ya Iya. ada rasa ya iyalah. Ya gitu kan. Tapi kalau untuk perhimpunan sih aku ngelihatnya ada positif dan negatifnya. Kalau untuk tadi kan sempat dimention kalau di MIAC ngomongin himpunan lain sebagainya. Nah kalau sekarang nggak bisa, tapi itu ngebuat jadi menurut aku ya, yang keluar tuh positif-positif, opini-opini positif, pikiran-pikiran positif, yang kalau misalnya kita lagi ngobrol di sini misalnya ngomongin himpunan, ya udah yang keluar positif-positif terus. Enggak yang kalau kehabisan waktu di MIAC akhirnya apa ya jelek himpunan, ya udah kita omongin gitu kan. Nah kalau ini nggak ada waktu buat itu, jadinya yang keluar positif. Tapi emang negatifnya bener tadi, aku pernah ngerasain jadi pembicara di Forging Leader tahun lalu ya, buat 2018 itu keganggu banget kalau misalkan kalian nggak on cam. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa di mute ya, tapi aku pengen ngeliat lah, seenggaknya kalian ngangguk-ngangguk gitu, ya udah gitu. Itu bentuk menghargai pembicara, bentuk menghargai temen yang lagi ngomong. Gitu sih. Oke, jadi mungkin tadi kendalanya Kak Idam tuh pas sidang kali ya, mungkin jadi sedih aja gitu. Biasanya Kak Idam suka ngecapin ke kakak tingkatnya gitu, tiba-tiba pas Kak Idam udah beres sidang, jadi mungkin sekarang cuma bisa dilakukan secara online gitu kan. Terus juga mungkin kalau pas offline ada posisi positifnya, kita cuma ngomongin hal-hal positif gitu dibanding negatif. Mungkin kalau misalkan offline kita nggak sih ceritanya juga gosip gitu kan, atau ngomongin cewek ya sih, ngomongin cewek ya. Kalau cowok sih ngomongin cewek sih biasanya. Oke, ini juga jadi pelajaran buat kita nggak sih, kalau misalkan online mungkin tadi Kak Idam cerita gitu kan, kita harus lebih bisa menghargai gitu ya lawan bicara kita, atau mungkin kita lagi ngedengerin pembicaranya gitu. Oke, mungkin aku sekarang mau dengar dari Kak Malaka, boleh? Gimana nih Kak? Kalau aku mungkin karena emang aku orangnya tipe yang pendiam dan penyendiri, jadi bahkan waktu offline pun itu tuh lebih banyak teman-teman yang ngerangkul aku dibandingkan
aku yang berusaha datang terus rame-rame. Memang orang tipe orangnya yang bukan yang rame-ramean. Bukan aku nggak suka rame-rame, tapi terlanjur sering nyaman sendiri gitu. Nah, terus jadi waktu online sebenarnya aku nggak keganggu sama sama kurangnya ketemu secara offline. Nah, jadi mungkin itu yang aku beda dari yang lain. Tapi aku nggak nolak kalau misalnya ada ngajak yang ketemu-ketemu ngumpul itu, oke gas gitu. Nah, cuman kalau misalnya efek negatifnya nggak terlalu kerasa kalau ke aku pribadi. Nah, cuma kalau yang satu yang disayangkan tuh sebenarnya agak mirip sama yang Kak Idam tadi. Yang masalah, kalau aku sih lebih ke masalah arak-arakan sih. Soalnya waktu selama wisuda-wisuda sebelumnya tuh, arak-arakan aku tuh selalu jadi LO dan selalu apa sih kayak berusaha memberikan yang terbaik gitu ke wisudawan. Entah kenapa secara nggak sadar mungkin aku berharapnya aku digituin. Karena selama ini kayak memang aku yang selalu senyum, terus selalu semangat kalau nge-LO, terus bantu-bantu waktu arak-arakan, terus arak-arakannya kayak beneran dari awal sampai akhir tuh pengennya ngasih the best gitu. Nah, dengan harapan mungkin suatu hari nanti aku bakal dapat perlakuan yang serupa gitu. Sedih aja sih karena memang kondisi gitu kan. Jadi itu mimpi yang tidak akan pernah tercapai. Itu sih sedihnya. Ya gimana lagi ya, ini karena emang pandemi. Bahkan sekarang tuh ada ini Bandung tuh jadi Sigesa tuh kan awalnya mau ada arak-arakan ovan ya Kak mungkin. Iya. Nah, cuman gara-gara Bandung Sigesa satu jadinya dibatalkan. Tapi mungkin nanti dari panitia akan memberikan apresiasi yang lebih baik lagi nih buat Kakak Wisudawan, buat Kamala, Kak Idam, Kak Nisa sama Kak Hernan. Nah, makasih banyak panitia udah berusaha memberikan yang terbaik di waktu yang Ya, sulit ini. Dan terbaik. Sama-sama Kak. oke. Oke, mungkin sekarang kita dengar cerita dari Kak Neisha gitu ya. Kak Neisha udah kan ya? Udah. Iya. Karena aku sama Rai nggak fokus. Oke, mungkin sekarang aku next ke pertanyaan kali ya. Aduh, maaf nih Kak. Ini mungkin Oke. prinsip yang kakak pegang gitu, kayak misalkan ya aku mungkin kasih contoh nih ya, prinsip aku tuh mungkin aku ingin membahagiakan orang tua, jadi aku tuh harus belajar yang betul, yang fokus di kelas, terus kayak mungkin apa sih dapat NR yang bagus gitu. Nah kalau misalnya di sini kakak mau prinsipnya apa nih yang kakak pegang itu, mungkin dari Kak Idam kali ya. Aku apa ya? Bukan sebagai kalimat, tapi coba aku jelasin ya. Aku tipe orang yang apa yang dilihat, kesempatan apa, hajar sih. Jadi dan lakuin yang terbaik gitu. Itu Selagi intinya. ada peluang, ambil nggak sih, langsung diambil. Ya, aku kayak gitu orangnya. Tapi ada satu lagi nih prinsip yang Boleh. aku pegang, yaitu kalau menurut aku benar, yaudah aku bela. Tapi kalau menurut aku salah, yaudah diam, terima konsekuensi, minta maaf. Aduh, ini sangat ini banget ya. Jiwa-jiwa dalam takut banget kayaknya. Dulu pas aku Akhir bilang juga keluar. itu Iya. prinsip juga pas aku tulis di buku Tosca aku. Masih ingat ya? Kadebar tuh dan apa waktu itu Iya. pernah bilang prinsipnya bahaya tuh dong, bisa jadi pisau bermata dua, pedang bermata dua. Karena kan bahaya kan, selama Iya, aku iya. ngerasa bener akan aku lanjutin kan. Nah itu Ya, bahaya. Oke. bakal terus dihajar gitu sama Kak Idam. Oke, mungkin sekarang aku pengen dengar nih prinsip yang Kak Herman pegang itu sama kuliah di ITB ataupun di TPSDA. Kalau prinsip di TPSD atau kuliah ya? Iya, bebas deh mau pokoknya yang Kakak pegang selama berkuliah di ITB. Selama hidup sih lebih Iya, tepatnya. boleh sama hidup boleh. Boleh. Aku percaya hidup itu adalah anugerah. Terus kalau ininya tuh dan aku percaya apa yang aku tabur itu akan kutuai. Jadi aku selalu berusaha menabur apa yang baik biar aku menuai yang baik juga gitu. Itu aja sih. Simple as that. Keren banget nih ya, tadi kayak pepatah atau prinsip yang dipegang itu hidup adalah anugerah, dan juga kita harus menuai yang baik-baik terus nih gitu kan, supaya mungkin bermanfaat bagi kita juga gitu, mungkin buat orang lain juga gitu kan. Oke, bagus deh buat Kak Hernan. Selanjutnya aku mau nanya Kak Neisha nih. Kalau buat selama kuliah sih, aku pribadi nggak punya ambisi yang tinggi banget gitu. Jadi aku tuh prinsipnya kayak yaudah apa yang udah dimulai diselesaiin, kayak apapun yang udah dimulai diselesaiin. Kalaupun susah yaudah yang penting selesai, mau hasilnya kayak gimana yang penting selesai, kayak gitu aja sih. Wah, keren banget nih Sal.
Jadi tadi mungkin Kanesha bilang pokoknya harus sampai akhir gitu, apa yang udah dimulai tuh harus selesai diselesaikan gitu sampai tuntas. Jangan setengah-setengah ya, pokoknya jangan beres Ya, setengah-setengah. jangan setengah-setengah. Oke, Mungkin yang selanjutnya terakhir siapa kali lagi ya. nih? Oke, yang terakhir. Aduh, kalian bilang jangan setengah-setengah. Itu prinsipku kuliah, bukan setengah-setengah juga sih. Tapi ada kata-kata dari kuliah. Jadi ada teman 10 orang gitu angkatan 16 waktu tahun kedua tuh kuliah Belanda. Terus mereka tuh ada satu gurunya tuh ngasih suatu apa sih? Kata-kata good is good enough gitu. Itu tahun kedua bukan sih kita dapatnya. Pokoknya waktu dengar itu aku ngerasa wah itu kata-katanya aku banget gitu. Jadi aku tuh entah kenapa kalau masalah perkuliahan nggak pernah yang try hard, nggak pernah yang berusaha sekeras mungkin. Ini perkuliahan ya, strictly di perkuliahan. Jadi tuh kayak aku selalu mikir good is good enough. Kalau aku nyelesain laporan oh ya udah seadanya. Kalau ujian ya udah kalau udah selesai ya udah nggak usah dicek lagi, nggak usah benar-benar kupikirin terus apa-apa. Itu sih kalau perkuliahan ini bukan sesuatu yang bagus untuk ditiru, tapi kalau misalnya nyari positifnya doang gitu ya ya kamu lebih stress free kalau di bagian perkuliahannya. Terus apa ya mungkin lebih mudah bersyukur kalau misalnya kamu udah nanamin ke hatimu oh ya udah aku kerjain secukupnya, terus kalau hasilnya juga secukupnya ya udah bersyukur gitu, memang itu usaha yang aku beri segitu. Eh, Setidaknya itu sih kalau untuk perkuliahan yang aku pegang, jangan dicontoh. Tapi ini Ya, bisa mungkin- kita tuh bisa ambil contohnya lah, maksudnya jangan terlalu kepikiran, Terlalu tapi stres kan gitu jadi ya. Stres, iya ntar malah jadi Ya, sakit gitu stres. kan. Jadi malah tujuan-tujuan selanjutnya atau next plan-nya tuh jadi nggak tercapai gara-gara mungkin udah stres akibat duluan gitu kan. Oke, jadi tadi keren banget, good is good enough. Jadi jangan terlalu dibawa stres atau dipikirin terlalu berat gitu ya. Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat para pendengar. Oke, selanjutnya aku mau next nih ke pertanyaan tentang gimana sih kakak-kakak semua dalam manajemen waktu kakak-kakak selama berkuliah. Soalnya kan ini juga semua nge-BP gitu ya pada masanya nih, ada Kak Neisha jadi KDF internal, Kak Hernan KDF kemasyarakatan, Kak Malaka, Kak Idam juga jadi Kahim. Oke, sekarang aku mau nanya nih, gimana sih kakak memanage waktu kakak gitu kan? Ya kan waktu itu kuliahnya offline juga kan, itu lebih sibuk kemana-mana Kuliahnya kan. offline, iya offline juga kan, mungkin kegiatan kemahasiswaan banyak, terus juga nge-BP juga, terus juga harus akademik juga. Mungkin boleh aku pengen denger dari Kak Malaka nih yang tadi terakhir. Oh ya, jadi aku tuh kalau ngebuat rencana planning time management tuh bagus banget. Kayak aku tuh bisa nentuin, oh ini selesainya butuh berapa waktu, bisa ditaruh kapan, terus apa yang harus dikorbanin untuk ini masuk. Nah, yang aku buruknya itu menjalankan. Jadi plannya bagus, tapi pas menjalankan agak Iya, Iya. emang agak sulit kali ya. Problem Itu semua orang. itu satu yang aku ngeliat sih. Aku tuh kalau planning tuh keren banget, ngerasanya kayak kalau misalnya aku bikin plan tuh wah ini keren banget, tapi kalau udah lewat misalnya aku bikin plan seminggu itu mesti nggak ada yang ke jalan gitu, misalnya kayak bener-bener cacat banget ngejalannya. Itu sih kelemahannya, tapi gimana aku bisa survive selama berhimpun aktif dan kuliah aktif itu karena teman-teman dan kating-kating sih. Kan waktu aku masuk pertama himpunan tahun pertamanya alhamdulillah diamanahi jadi DPA. Nah, itu tuh dapat bimbingan dari BP dan DPA yang senior-senior, dari Kak Idam salah satunya. Waktu aku tahun pertama Himasda tuh sering banget ngumpul-ngumpul sama Kak Idam, Kak Dini. Terus makanya aku kayak apa ya? Awal-awalnya tuh terlalu banyak masukan positifnya. Apa sih kayak belajarnya tuh banyak banget di awal-awal. Itu terlalu cepat, itu aku pusing banget di awal. Banyak taunya gitu di awal. Nah, itu di tahun pertama tuh dari kating-kating yang kuat ngebantu. Terus waktu yang keduanya itu kan dapat nge-BP. Nah, nge-BP itu aku sangat dibantu sama teman-teman BP Ring 1 khususnya. Soalnya benar-benar kayak salah satunya dari Kahim waktu aku jadi PSDA tuh Iqbal, anak 16 Iqbal. Iqbal tuh beneran kalau ngerangkul banget, yang beneran kayak ngedatengin, nanyain cerita-cerita. Jadi dia nggak yang oh kita fokus BP doang gitu. Dia tetap pasti kayak peduli ke kesehatan mental, terus capek enggaknya kita, terus gimana kita jalan sebagai satu BP. Nah, itu makanya bisa ke manage tuh gara-gara dibantu Iqbal dan teman-teman Ring 1 Neisha dan Hernan juga waktu di masa lalu itu. Gitu sih. Jadi kalau aku sendiri aku nggak bakal survive karena beneran susah banget untuk untuk aku pribadi ngejalanin dua-duanya, ngebalance keduanya. Tapi karena ada banyak orang di himpunan yang ngebantu, yang mau nemenin cerita, yang mau ngasih nasihat, itulah yang bikin bisa survive. Ya, jadi emang apa sih anak-anak himpunan tuh
karena emang waktu kakak kuliah tuh kan offline, jadi lebih kerasa banget kekeluargaannya. Terus apa sih, ngerangkulnya tuh lebih dapet gitu. Soalnya kan kalau online emang agak susah juga ya, karena mungkin bisa cuman via chat aja ataupun via Zoom. Cuman kan kalau offline tuh lebih beda gitu, apa sih, ngomong secara apa sih, dua arahnya tuh lebih kerasa banget gitu. Wah, bener banget Isal. Tadi mungkin aku highlight juga nih Kak Malaka memanage waktunya dengan planning-planning gitu kan. Mungkin planning seminggu. Cuman mungkin harus di balance kali ya sama pengerjaannya juga harus atau enggak mungkin kita planningnya jangan usah banyak-banyak. Yang penting itu kita kerjain gitu kan. Mungkin kita dengan apa aja yang harus dikorbanin tadi, terus juga selesainya berapa lama rentang waktunya, terus juga mungkin kalau misalkan untuk nge-BP itu gara-gara lingkungan atau vibesnya juga bagus gitu di ring satunya. Oke, mungkin itu bisa jadi masukan nih buat nanti kita kalau misalkan nge-BP nih mungkin kita harus bikin lingkungan yang bagus dulu nih di ring satunya. Jadi biar semua masalah tuh bisa teratasi. Oke, aku sekarang pengen denger nih dari Kak Hernan deh boleh. Oke, kalau manajemen waktu gimana ya? Bingung juga sih ya, karena aku ya prinsipnya gini aja ya, kerjain aja gitu. Gak usah dipikirin, kerjain aja ya. Contoh ya, kalau ada proker ya siapin gitu. Tanya kesiapan anak-anak, tanya kesiapan teman-teman yang lain. Pokoknya ya kerjain sama koordinasi sama teman-teman departemen lain atau siapa gitu yang bersangkutan gitu. Intinya itu sih, kerjain sama koordinasi dah. Itu aja. Ya, pokoknya mungkin jangan ditunda-tunda, terus jangan dipikirin banget, karena kan tadi kan disinggung juga kalau misalkan makin dipikirin malah jadi makin stres kan. Terus jangan lupa koordinasi nih, karena emang kalau misalkan kita miskom aja itu bisa bikin apa sih plan kita ataupun rencana kita tuh berantakan ya kan. Nah mungkin aku sekarang pengen dengar dari Kak Nesya deh, dari Kak Nesya. Time managementnya. Aku jujur aja sih, kalau misal ditanya kelemahan aku bakal jawab manajemen waktu. Soalnya emang aku pribadi susah buat manage waktu, karena ya sama aja kayak kan, kayaknya kayak ya udah langsung dikerjain rapat, kalian kayak ngelihat deadline juga kan. Jadi apa yang lebih urgent itu yang dikerjain duluan, gak direncanain dulu gitu bakal ngapain. Cuma gimana bisa ngelewatin itu semua sih, karena ini sebenarnya kayak nggak boleh ditiru. Cuma emang jujur-jujuran aja, kalau pas nggak lagi minggu ujian, ya nggak terlalu mentingin akademik. Jadi akademik itu benar-benar fokusnya pas udah mau ujian aja. Jadi selain itu bisa fokusnya ke himpunan, kayak ngerjain himpunan lalala. Dan kalaupun ada tugas, ya kan aku pribadi ngerasa tugasnya nggak seberat jurusan lain sih. Nggak tahu ini aku doang apa yang lainnya juga ngerasa kayak gitu. Coba menurut aku emang kayak gitu. Dan kalaupun tugas ya biasanya berkelompok gitu kan, jadi bebannya dibagi-bagi gitu, jadi dikerjanya bareng juga, jadi nggak terlalu berat, makanya tetap bisa balance gitu antara akademik sama himpunan. Tapi tetap aja gitu yang berperan penting ya teman-teman, gimana kita saling dukung, saling nguatin, saling support kayak gitu sih. Apalagi aku kan waktu itu kita tuh kalau cewek-ceweknya bertujuh doang kan, nah itu kita 5-nya satu kosan, jadi lebih enak gitu kan kalau misal mau belajar atau ngerjain tugas atau bahkan sekedar nanya-nanya doang gitu lebih gampang, soalnya kita satu kosan. Jadi kayak mau ke kampus bareng, ke sekre bareng, itu sih enaknya. Jadi bisa ngelewatin semuanya. Oke, jadi mungkin tadi katakannya bilang ngerjainnya tuh pas lagi urgent aja gitu kan. Kalau misalkan yang dikerjain duluan tuh yang urgent aja. Terus juga mungkin kalau misalkan waktunya nggak lagi hektik banget sama akademik nih, bisa waktunya dipakai buat waktu himpunan atau ngerjain kegiatan non-akademik gitu. Oke, mungkin kita sekarang mau nanya Kak Idam nih. Mungkin soalnya kan Kak Idam sebagai kahim nih, mungkin manajemen waktunya itu gimana sih Kak? Soalnya kan pasti sibuk juga gitu. Boleh deh Kak Idam. Ya, kalau aku karena hampir di semua waktu aku akan selalu sama orang, jadi tips yang paling gampang untuk manajemen waktu ya kasih tahu agenda kamu ke teman atau orang itu sih. Nantinya juga akan ngingetin sendiri. Kalau aku pribadi sih kan karena orangnya hajar aja, yang depan ada hajar aja, jadi
Jadinya Coba. apa ya? Nggak terlalu ngelihat jauh ya. Kalau Malaka bisa ngelihat seminggu, ya aku nggak sih, nggak nyampe sejauh itu. Gemes. Iya, jadinya ya gitu. Kalau selama BP kan ada aku banyak dibantuin juga sama yang lain. Jadinya ya banyak yang ngingetin lah intinya. Kak Idam ada partnernya kalau dulu. Oh, siapa Nggak tuh? dulu. Boleh spill gitu Kan Kak, maksudnya Malaka? kalau nge-BP itu. Tahu dulu gitu ya. Emang sekarang Coba. feel Siapa nih Kak? Coba boleh gak? Di-spill. Kalau selama nge-BP kan ada contohnya kayak sekjen yang megang timeline gitu. Oh, ya. Udah Sekjen nih. Oh, sekjen. Oke. udah fisik gitu ya Kak. Ada sekjen. Ya. Titik. ya kasih tahu kesibukan Kak Idam ke sekjennya gitu. Iya. Iya. Supaya diingetin dia, selalu diingetin. Iya, ayo. Itu caranya juga itu Nan, gitu Nan. Gitu Nan, belajar gitu Nan. Masa udah dikasih contoh nggak tahu Nan? Terus paling yang aku pelajari selama ngahim tuh intinya plan tuh emang harus sih. Tapi ya jadi emang aku belajar banget nih ketika aku orang yang di depan hajar banget, hajar aja pokoknya yang di depan. Jadi orang ngajak kemana, detik ini ngajak juga aku sikat gitu, aku jalan gitu. Nah itu ketika aku ngahim kan nggak bisa gitu, semua harus ada plannya, harus bagi waktu, harus bagi ini. Nah itu emang pada akhirnya emang aku dituntut untuk nulis sih, nulis dan ngingat lagi. Jadi emang time management Kak Idam tuh kan tadi Kak Idam orangnya kayak hayu gitu gak sih, intinya kayak gampang kemana-mana kan, gampang diajak. Cuman karena emang ada kewajiban lain gitu kan, ada kahim, jadi kakak tuh harus ngatur kesibukan kakak. Jadi kakak tuh harus bikin plan kira-kira prioritas mana sih yang mungkin yang harus kakak ikuti gitu ya Kak. Nah oke, mungkin ya sekarang aku mau nanya nih, kira-kira buat kan kakak tuh udah kelar kan, maksudnya S1-nya gitu. Nah buat ke pekerjaan ya, kakak tuh mau apakah mau masuk ke dunia keairan kah, ataupun kemana gitu, ataupun bisa jadi kan nggak masuk dunia keairan, kayak misalkan mungkin dikasih contoh ya, aku mau jadi dosen misalnya, tapi kan tetap dosennya tuh dosen di tentang keairan gitu. Nah ini kira-kira kakak mau lanjut kemana nih gitu? Mungkin ke Kak Idam dulu kali ya. Oh ya, kalau aku sih pengennya ke keairan, karena yang salah satu yang bikin motivasi juga kan awal banget apa yang dirasain ketika masuk TPSDA. Apa tujuannya ketika masuk ke ITB, apa tujuannya ketika dulu pengen kerja mirip sama ayah gitu. Nah itu emang setelah proses ini tuh banyak kan jadi godaannya, aduh setelah TA pengennya bebas gitu, nyobain yang lain. Nah sebenarnya kan bumerang juga itu ya. Kalau kita pindah ke bidang lain pun kita akan belajar dari awal lagi gitu. Nah, sekarang kita udah dicemplungin, ya udah tinggal berenang aja. Nggak Kayak usah sayang ke banget tepi, sih. pindah kolam terus berenang. Iya kayak saya kan kita udah kuliah capek-capek gitu TPSDA, terus pas udah lulus malah cobain ini. Mungkin kayak kalau misalkan mau nyobain hal baru tuh kayak bisa jadi makan waktu lagi gitu, dan itu lebih lama lagi. Jadi kayak ya udah ke keairan lagi aja gitu. Oke. Enjoy aja sama yang sekarang gitu ya Kak. Prospeknya masih besar. Ya, besar banget ya sih TPSDA. Oke, mungkin sekarang aku pengen aku mau penasaran nih, rencana Kamalaka kali ya, abis lulus dari S1 ini, apakah mau kerja di bidang keairan atau di non keairan gitu? Jadi kalau rencana lulus tuh kemarin tuh ngobrol. Jadi kan aku yang aku bilang tadi, yang nggak ada cita-cita atau apa gitu. Jadi aku akhirnya ngobrol ke ayah lagi, balik ke nanya ke ayah. Terus jadi kalau dari ayahku tuh nawarin antara dia ada kerjaan di temennya, cuman beda sama kita. Jadi keluar dari keairan. Terus juga ada pilihan sama ayahku atau lanjut S2 dulu atau mau ke keairan gitu. Ayahku akhirnya diskusi kan. Nah, yang ku coret duluan tuh S2-nya. Jadi aku kayak bilang mentah-mentah aku nggak mau S2 dulu. Terus waktu ditanya alasannya, sebenarnya nggak ada alasan yang kuat gitu untuk mendukung ini. Cuman aku mikirnya dari SD sampai S1 tuh belajar terus aku pengennya lulus ini break dulu lah, pengen daripada ngambil S2 coba kerja gitu. Nah, terus waktu ditanya kerjanya mau apa, ini aku bingung. Kan kalau sama ayahku kan orang dalam gitu kan. Kalau orang dalam setidaknya lebih mudah masuknya, terus nggak banyak pikiran, terus lanjut. Nah, cuman yang aku pikirin lagi tuh, satu, masuk dan keluar ITB tuh susah, jadi kayak sayang gitu. Dua,
aku mikirnya jangka panjang kan, aku pengennya kerja. Kalau misalnya aku ngambil di luar bidang keairan sekarang, balik lagi misalnya 2 tahun ke depan aku pengen balik ke keairan lagi, itu sudah susah. Misalnya aku udah lupa lah, udah nggak ada relasi, nggak punya pengalaman di bidang keairan, jadi agak susah mau balik lagi. Akhirnya setelah konsultasi gitu, terus pertimbangannya itu, jadinya rencananya mau ke bidang keairan. Tapi kalau ngomong ke ayah sih nunggu sampai wisuda dulu, nyantai dulu aja di rumah, bantu-bantu di rumah. Nanti kalau udah wisuda baru coba apply-apply. Sekarang paling di rumah dulu aja. Jadi pengangguran. Oke, jadi mau menikmati masa-masa setelah lulus gitu kali ya, mau santai-santai dulu. Oke, jadi tadi katanya kayaknya nggak akan dulu S2 karena mungkin pengen langsung kerja gitu ya, kan nambah-nambah pengalaman juga, terus juga langsung menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu keairannya gitu. Oke deh, Kak Malaka, keren banget. Aku sekarang mau denger deh dari Kak Hernan gimana nih? Atau mau langsung nikah, Kak Hernan boleh? Kita udah ada nih ya sekarang. Siap nggak, Rai? Oh, Oh, bukan saya tentunya. Kan kemarin ngomong nggak parah loh. Oke. Iya, ini didengar loh podcastnya. Aku berencana bakalan kerja di dunia keairan, tapi nggak tahu setelah lulus atau gimana. Karena aku juga melihat peluang dari yang lain dan juga melihat realita yang sekarang ya, terhadap ekonomi juga gitu. Intinya aku bakalan kerja di dunia keairan. Nggak tahu kapan dan sampai kapan. Oke, thank you. Yang pasti Kak Heran tuh bakal kerja di dunia keairan karena emang sekarang tuh banyak banget kan ya peluang yang kayak besar-besaran gitu. Oke. Mungkin sekarang aku mau dengar dari Kak Nesha kali ya. Kak Nesha gimana nih? Kalau aku untuk rencana setelah lulus ini, sebenarnya kalau dari orang tua disuruhnya buat S2. Cuma kan buat ke S2 kan harus nunggu. Kayak aku maunya nunggu tahun depan gitu kan buat masuk. Jadi di jangka waktunya pengennya kayak ya udah nyari pengalaman aja gitu buat kerja. Cuma buat masalah lanjut ke bidang keairan apa enggak, sebenarnya kayaknya enggak. Karena emang ngerasa kalau kayaknya kurang cocok gitu di bidang ini. Meskipun udah ngelewatin semuanya, tapi masih aja ngerasa kalau kayaknya nggak bisa gitu kan kalau harus di sini. Cuma kalau emang nanti kan kita nggak tahu kan ya rezeki orang gimana. Kalau emang rezekinya dapet kerjaan di bidang keairan juga ya diterima. Cuma kalau untuk rencana S2-nya sih nggak ada rencana buat melanjutin ke bidang yang sama, ngambilnya ke bidang yang lain. Tapi untuk pekerjaannya ya di mana ditempatinnya aja sih, di mana rezekinya. Kayak gitu. Oke, jadi tadi mungkin Kanesha bilang Kanesha itu mau S2 cuman mungkin mengambil bidang yang lain. Mungkin ntar bisa dikolaborasi nih dengan ilmu S1 yang bidang keairan gitu kan, Kak. Oke, tadi keren-keren banget rencana-rencananya. Mungkin semua semoga bisa tercapai gitu ya, Kak. Setelah lulus nanti mungkin plan-plan selanjutnya bakal kayak gimana. Semoga bisa terwujud. Nah, sekarang nih aku bakal ngasih pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada nggak sih Kak tips and trick atau wejangan atau mungkin pesan nih buat masa Himasda khususnya yang masih menempuh kuliahnya atau juga mungkin nanti bisa di-share-share nih kayak hal apa sih yang dikangenin selama berkuliah di ITB khususnya juga di Himasda gitu apa aja. Mungkin boleh nih aku pengen dengar dulu nih dari Kak Idam deh boleh. Geleng-geleng tuh. Buat kalian dari dulu tuh banyak orang yang ngerasa Himasda itu himpunan baru, orangnya cuma segini. Nah, kalau aku tuh dulu ngebikin mindsetnya adalah kalian dengan orang yang segini, kalian harus jadi orang yang luar biasa, harus jadi orang yang paling luar biasa. Cuma 40 kok seangkatan, bisa jadi orang yang paling. Jadi dibalik aja sih mindsetnya. Terus kalau untuk himpunan baru, ya karena himpunan baru, orang belum banyak ekspektasi, justru kalian harus bisa ngelebihin dari ekspektasi mereka. Itu yang dikejar kalau untuk himpunan. Kalau untuk pembelajaran, karena aku lulus 6 tahun, aku nge-share kalau jangan nunda-nunda sih intinya. Jadi kebiasaan aku tuh wisuda Juli pas banget 4 tahun waktu itu nggak kejar, udahlah masih Juli, Oktober, normalnya orang Oktober.
Pas Oktober ternyata ada masalah di data, udah usaha sana sini nggak bisa, akhirnya pas udah beres Oktober nggak kejar, udah dilepas tuh TA-nya sampai mendekati buat wisuda April gitu-gitu terus gitu. Nah itu jangan dilakuin, kalau bisa selesaiin dulu kewajiban kalian, tetap kan belajar ya, main di kesampingnya. Itulah, sayang waktunya, sayang umur sih, kerasa banget. Oke. Jadi mungkin kita tuh intinya harus jadi orang luar biasa gitu kan. Meskipun kita ada di himpunan yang cuma sedikit gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih menjadi penerang gitu kan ya. Jadi biar lebih keren aja gitu masa Himasda ini gitu. Terus mungkin juga tadi kata Kak Idam jangan suka nunda-nunda gitu kan. Jadi biar terplanning lah semuanya. Pokoknya harus selalu dikerjain. Oke. Selanjutnya mungkin aku mau nanya nih ke Kak Malaka, gimana nih Kak tips and triknya? Nah, apa ya? Aku nggak ada tips and trick gitu. Semuanya dijalani dengan susah payah. Jadi nggak ada tips untuk lebih cepat atau trik untuk biar lebih lancar. Jadi mungkin apa ya? Kalau misalnya yang jangan dilakukan, kalau dari yang udah aku jalanin ya mirip sama kayak Kaidam tadi. Aku orangnya tuh mudah terdistraksi, terus banyak main game, nonton YouTube-nya, terus jadinya nunda-nunda, terus bikin-bikin alasan juga ke diri sendiri kayak Kaidam tadi. Aku mikirnya, oh Juli gara-gara aku ganti dosen ya udah tunda aja Oktober. Terus Oktober, aku sama juga Oktober tuh masalah data ya udah tunda dulu aja. Terus aku ke Bandung kan waktu bulan November, kalau nggak salah November tuh ke Bandung mau nyari data. Itu aku 3 bulan kayak nyari datanya tuh sangat tidak efektif gitu. Jadi kayak banyakan nyantainya daripada nyari datanya. Jadinya ketunda lagi ya gitu. Terus akhirnya malah 3 bulan sebelum aku sidang kemarin baru yang benar-benar semuanya dijor-jor kejar-kejar gitu. Jadinya ya satu mungkin waktunya efektif 3 bulan bisa gitu kan. Kalau ke proof-nya oh 3 bulan bisa aku ngerjain efektif selesai gitu. Tapi ya jadinya kayak badanku capek, terus mentalku capek, bener-bener aku kayak ngelimit istirahat, terus mainnya juga ke limit, terus ya gitu jadinya. Waktu selesainya tuh bener-bener oh kerasa lepas. Tapi ya itu jadi kayak waktu ngeliat ke belakang oh sebenarnya kalau dikerjain bener-bener bisa bisa cepet gitu selesainya, bisa tepat waktu juga. Cuma gara-gara salah sendiri aja. Kalau untuk kuliah lain apa ya? Itu sebenarnya jalanin aja sih kuliah di TPSDA. Kalau relatif ke jurusan lain nggak seberat itu kok. Tugas-tugasnya itu kamu bisa nanya teman, nanya cutting, ada contoh-contohnya tuh udah banyak. Jadi cutting pun nggak ada yang pelit gitu. Selagi mereka punya filenya dan bisa nemu, pasti dikasih. Pasti kalian, misalnya Kak irigasi gini, bantu dong gitu. Apalagi ke kakak NIM, kalian bawa nama kakak NIM itu biasanya jadi lebih lancar beneran itu kayak beneran. Sun ya Kak, Nah, mungkin bakal itu ditanya kalian sama. harus makasih ke Kak Idam itu, Kak Idam yang bawa keluarga NIM itu. Jadi keluarga NIM tuh biasanya lebih lancar. Kalian misalnya nanya, kamu misalnya Rai nanya ke Kak Kania yang 16, kamu kenalin aja Kak, aku Rai NIM 6 di angkatan segini. Terus ngobrol-ngobrol, terus nanti kalau misalnya suatu hari kamu nanya, Kak, aku boleh lihat contoh TA-nya nggak? Itu pasti dikirim. Nggak babi bu, oh ya udah nih TA aku gitu. Ya, keluarga NIM bikin Oke. lebih enak sih kalau misalnya nanya-nanya. Apalagi akademik tuh tanya aja, sumpah enak banget nanya. Nggak terbatas sih keluarga NIM, tapi kalau keluarga NIM lebih enak lah pembukaan. Nah, terus kalau misalnya masalah himpunan, apa ya, paling ngasih semangat aja sih ke kalian yang khususnya baru masuk, terus langsung kena online, belum banyak interaksi ketemu. Mungkin ada ketemu, tapi baru kan belum semuanya, apalagi yang jauh-jauh. Paling nanti adain aja acara mainnya sering-sering, jangan kayak selalu dibatasi dengan ruang lingkup himpunan ke kaliannya. Jadi misalnya oh, kalian udah offline nih, misalnya suatu hari ke depan kalian udah offline. Yuk main yuk. Terus misalnya lagi kosong, abis kelas, yuk kumpul-kumpul yuk, yuk ngapain bareng yuk. Itu tuh dibanyakin aja. Itu tuh kayak nutupin kurang ketemunya kalian interaksinya yang sebelum-sebelumnya. Biar biar angkatan kaliannya enak juga nanti waktu kan kalian bakal jadi nge-BP suatu hari nanti, bakal jadi pemegang ini di himpunan lah. Jadi biar eh, lebih enak aja. Jadi semangat aja sih kalian nanti kumpul-kumpulnya dibanyakin terus semangat. Pasti ini aku yakin ada semoga dalam waktu dekat itu nanti kita bisa offline lagi terus kalian bisa nikmatin sekre terus bisa kumpul-kumpul ketemu-ketemu offline terus ngerasain gimana yang sebelum-sebelumnya udah ngerasain enaknya offline tuh gimana.
Semangat Dede-dede. Amin. Mungkin hal yang bisa aku ambil dari Kamalka itu, kita tuh jangan menunda-nunda pekerjaan, pokoknya kayak dicicil aja, terus kita tuh harus tahu gitu prioritas mana yang perlu kita kerjain. Nah, terus mungkin ada tips lagi dari Kamalka, kan kita tuh punya keluarga NIM gitu ya, mungkin aku kan 037, Raya 006, nah itu manfaatkan gitu ya keluarga NIM, karena emang aku juga kerasa banget sih kakak NIM aku tuh baik banget, dan mungkin kakak NIM Raya juga gitu. Terus jangan lupa juga buat meningkatkan interaksi dengan angkatan, karena yang akan menjalankan himpunan itu ya pasti angkatan kita sendiri gitu. Jadi mungkin jangan ada yang apatis ataupun jangan ada yang menghilang, karena emang satu orang itu benar-benar berpengaruh gitu di himpunan gitu. Oke, mungkin sekarang aku mau dengar dari Kak Neisha kali ya, tips atau jangan dari Kak Neisha gitu. Kalau dari aku ya sama aja. Jangan nunda-nunda, soalnya nunda-nunda tuh bahaya banget. Terus kalau mungkin ada gitu ya orang yang kayak aku, kayak sebenarnya tuh susahnya tuh di pikiran kita aja karena belum dikerjain gitu. Jadi mikirnya kayak susah nggak bisa. Tapi setelah dikerjain, lah ternyata bisa. Setelah dibaca lagi, lah ternyata gitu doang. Jadi kalau pesan dari aku, jangan terpengaruh sama pikiran negatif dari kita sendiri. Kayak ya udah biasain aja buat berpikirnya positif, kerjain yang bisa dikerjain, meskipun kayak cuma sedikit doang. Kayak aku tuh sering dikasih tahu, kerjain aja meskipun cuma satu paragraf satu hari. Dan itu sebenarnya tuh berpengaruh banget. Soalnya aku ngerasain waktu aku ngerjain kayak sehari setelah sidang, aku langsung ngerjain revisi itu kayak 2 hari berturut-turut. Terus aku sempat berhenti di hari ketiga. Nah, pas hari keempatnya mau mulai lagi tuh susah. Jadi kayak ya emang harus dibuka terus TA tuh. Jadi ya kayak gitu aja sih kalau buat TA. Terus kalau selama di pembelajaran tuh belajar dari kesalahan aku yang nggak pernah merhatiin, kayak selalu kayak ya udahlah nanti juga bisa nilainya keluarnya juga bagus gitu kan, tapi nggak tahu nilai dari mana. Itu tuh ya udah selama dosen ngejelasin tuh kalau bisa perhatiin, biar nggak malu-maluin juga. Soalnya jujur aja pas sidang kemarin tuh agak malu gitu pas ditanya, lah emang nggak belajar ini? Ya sebenarnya belajar, cuma lupa gitu, cuma nggak ngerti gitu kan. Jadi ya malu sebenarnya. Jadi pesannya ya selama masih dikasih materi diperhatiin, usahakan dimengerti. Kalau nggak ngerti bisa ditanya ke teman-teman. Jadi kayak tetap jaga hubungan sama teman-teman, usahain deket lah ya, satu angkatan saling bantu gitu. Kalau ada yang minta bantuan kita bantu, kalau misal kita mau minta bantuan juga jadi lebih gampang kan. Terus kalau untuk himpunannya ya kuncinya nyaman dulu sih sama lingkungannya. Soalnya kemarin juga aku ngejalanin himpunan senang karena teman-temannya juga kan. Jadi ya berdekat aja sama teman-temannya. Benar yang kata Malaka tadi, banyak-banyakin ngobrol, banyak-banyakin main games bareng atau ngapain kayak yang random. Kalau misal udah bisa offline, kayak udah nonton bareng atau karaokean bareng, ya terserah kalian gitu kan. Yang penting ada waktu buat bareng-bareng. Itu aja sih. Oke, jadi aku mungkin highlight nih. Jadi mungkin Kane itu, pokok kata Kane jangan nunda-nunda. Terus juga kita selalu berpikir positif. Pokoknya kita mulai aja dulu gitu kan. Terus juga mungkin harus dilihat terus nih TA-nya. Jadi biar kepikiran terus, jadi ngerjain gitu kan. Terus juga mungkin kalau di kelas kita harus selalu merhatiin. Kalau enggak tuh langsung bertanya gitu kan. Jadi biar nggak menyesal di akhir. Dan juga adanya himpunan ini kita juga punya manfaat, kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan bareng itu kan bisa saling bantu sama lain gitu kan. Terus juga biar mungkin kalau ada kendala-kendala lainnya bisa saling ngebantu gitu. Oke, sekarang aku mau denger nih dari Kak Hernan. Gimana nih Kak? Oke. Aku baginya jadi 2 ya. Yang pertama tuh ke perkuliahan, yang kedua tuh pengerjaan TA ya. Nah, untuk perkuliahan tuh aku punya apa ya namanya? Pokoknya intinya perluaslah zona nyaman gitu. Jangan keluar zona nyaman, perluas. Jadi ketika kamu perluas zona nyaman, kamu bisa kembali lagi ke zona nyamanmu yang awalnya gitu. Contoh kamu di zona nyamannya di departemen kamu, departemen A katakan.
Terus kamu pengen memperluasnya ke departemen B, ya udah kamu ngobrol sama departemen B segala macamnya, ngobrol gitu. Jadi ya sosialnya juga harus banget ya. Untuk pengerjaan TA ya basic lah ya kayak tadi tuh. Jangan ditunda, asli jangan ditunda. Terus uh, jangan kerjain di kos, jangan kerjain di rumah, bawanya tidur. Kalau kamu kerjainnya di rumah, kamu disuruh nyuci piring, Rai cuci piring, enggak kan? Mau kan? Jadi iya ya. Harus kerjanya di tukang kopi ya? Ngopi ya? Iya di Ngopi. toko ngopi biar aduh kan udah ngeluarin 20.000 nih. Sayang ya. Masa nggak berprogres? Produktif. Iya produktif gitu. Mungkin aja karena di kedai kopinya kecantol sama cowok atau cewek gitu. Itu aja sih. Termotivasi gitu. Oke, mungkin kalau misalkan aku bikin apa sih kesimpulannya gitu ya, kalau di himpunan itu perluas relasi gitu, karena relasi yang ngasih vibes positif tuh itu bisa apa sih ke diri kita juga bisa dapat hal yang positif juga. Terus kalau misalkan buat TA jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Terus pokoknya mungkin kan ada orang tuh yang beda-beda ya, ada yang fokus ngerjain di rumah ataupun fokus ngerjain di tukang kopi gitu. Nah ini buat teman-teman, ini cari aja deh kayak apa sih kira-kira teman-teman tuh kayak gimana sih tipenya. Nah kalau misalkan emang dia suka ngerjain di rumah, oke di rumah. Tapi kalau misalkan gak bisa sendiri harus bareng-bareng sama teman, yaitu pilihan teman-teman aja. Nah gitu mungkin kayaknya cukup sampai di sini aja kali ya bincang-bincang kita karena emang keterbatasan waktu juga. Nah mungkin hal yang bisa kita dapetin pada siang hari ini tuh tadi kan kita udah dengar cerita kakak-kakak udah lulus dari ITB, rasanya tuh kayak gimana. Terus alasan milih TPSDA, dan rata-rata di sini tuh milih TPSDA karena gak tahu gitu ya FTSLJ itu apa gitu. Kayaknya cuma aku doang ya yang emang bangga sekali masuk TPSDA gitu. Ambis dari SMA ya. Iya, ambis dari SMA. Oke, terus suka duka di ITB dan kayak rencana kakak-kakak setelah S1 mau apa, terus tadi time management kayak gitu. Oke, bener banget nih Sal. Tadi juga kita mungkin kakak-kakak semua ini kan beda 3-4 tahun ya sama kita. Ada yang 5 tahun juga, terus juga ini angkatan 15 sama angkatan 16 semua. Jadi kita belum pernah ketemu. Mungkin pengalamannya juga lebih banyak, lebih menarik lagi gitu kan. Jadi nambah insight-insight baru buat kita dan para pendengar nih. Tapi sayang banget nih Sal, kayaknya waktu segini tuh kayak kurang gitu ya buat bincang-bincang sama kakak-kakak semua. Cuman kita sayang banget udah ada di penghujung podcast ini, dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak semua udah ngeluangin waktunya, terus juga udah berkesempatan untuk hadir di acara podcast yang hari ini sama aku dan Salsa di Himapot. Oke. Jadi sekali lagi mungkin aku mau ngucapin ini kali ya semangat dan selamat gitu buat kakak-kakak atas kelulusannya, kayak finally ya akhirnya gitu udah lepas dari TPSDA. Terus aku juga mungkin mau titip pesan gitu buat kakak-kakak, jangan lupa hadir di kegiatan wisuda Juli karena pada bulan Juli nanti bakal ada rangkaian acara yang akan mengundang massa yang cukup banyak gitu, dan aku juga sangat terbuka gitu buat kakak-kakak hadir karena insya Allah akan inspiratif dan seru-seru juga gitu. Dan ini pun salah satu bentuk apresiasi yang diberikan dari panitia wisuda untuk kakak-kakak yang ada di sini. Bener banget Sal. Oke, jadi buat para pendengar dan mungkin yang lainnya nih jangan selalu ketinggalan sama kegiatan-kegiatan wisuda Juli selanjutnya karena bakal menarik banget, bakal seru-seru banget. Jadi jangan sampai kelewatan, stay tune terus dan selalu pantengin pokoknya. Nah, aku juga mau nunggu nih kabar-kabar baik dari kakak-kakak sekalian, dan terima kasih juga buat para pendengar udah menyaksikan ini. Aku dan Salsa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja, dan jangan lupa untuk pantengin terus podcast-podcast Himasda lainnya hanya di Himapot. Sampai jumpa.